wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amaliati, NIM 1705065003. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 1. Nah, materi di bab 1 ini berisikan tentang Anda harus presentasi. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu presentasi. Presentasi itu apa sih, kan? Nah, presentasi adalah kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi. Nah, jadi presentasi sinonim dari komunikasi. Apabila kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka presentasi yang akan kita sampaikan juga akan baik, juga akan berjalan dengan lancar. Lalu, presentasi itu digunakan atau dilakukan untuk menyampaikan informasi atau materi. Terus, untuk materi yang kedua, itu ada faktor umum presentasi. Untuk faktor umum presentasi yang pertama, yaitu penguasaan materi presentasi. Nah, jadi kita sebagai seseorang yang menyampaikan materi atau seseorang yang menyampaikan presentasi, nah kita diminta untuk menguasai materi presentasi tersebut sebelum kita menyampaikan materi atau kita mempresentasikan. Yang kedua, cara penyampaian materi presentasi. Untuk cara penyampaian presentasi ini sebenarnya ada banyak sekali caranya, hanya saja bagaimana si pemateri bisa menyampaikan seperti menyampaikan materinya kepada si audiens atau menyampaikan informasinya tadi kepada si audiens, atau si audiens itu bisa menerima materi atau informasi yang sudah disampaikan oleh si pemateri. Lalu yang ketiga, itu ada kerapian dalam membawakan presentasi. Nah, maksud dari kerapian ini bisa juga seperti penampilan. Penampilan pada saat dia menyampaikan presentasi, apakah penampilannya itu rapi atau dia penampilannya itu kucel, kan nggak mungkin. Pada saat melakukan presentasi, pada saat ada di depan orang banyak, pada saat ada di hadapan audiens, kita melakukan sesuatu atau kita berpenampilan tidak rapi, gitu. Lalu yang keempat ada kelengkapan media. Biasanya media yang digunakan itu media teknologi yang sudah canggih seperti sekarang ini, itu seperti laptop, proyektor, LCD, ataupun handphone yang sudah canggih. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai guru di dalam kelas itu kita nggak bisa menyampaikan dengan menggunakan teknologi yang sudah canggih, kita bisa menggunakan dengan karton. Lalu yang kelima ada motivasi dalam menyampaikan presentasi. Nah, untuk motivasi dalam menyampaikan presentasi, itu bagaimana sih kita memotivasi, apa sih motivasi kita melakukan presentasi? Nah, itu agar si pendengar atau si audiens itu bisa menerima presentasi yang sudah kita sampaikan. Yang ketujuh faktornya yaitu audiens. Audiens itu sangat berpengaruh dalam kita melakukan presentasi. Yang ketiga ada alasan untuk melakukan presentasi. Di dalam buku yang sudah saya baca dan yang saya jelaskan ini, ada 5 alasan untuk melakukan presentasi. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai suatu pokok materi. Jadi untuk apa sih kita melakukan presentasi? Apa sih alasan kita untuk melakukan presentasi? Yaitu dengan kita menguasai atau kita memberikan informasi kepada audiens atau kepada si pendengar. Lalu yang kedua yaitu melaporkan tindakan atau kemajuan dalam menjalankan suatu tugas atau proyek. Nah, biasanya presentasi ini juga digunakan atau dilakukan untuk menyampaikan tindakan atau kemajuan saat kita ada tugas atau kita ada proyek gitu. Terus yang ketiga itu ada memotivasi orang agar mengambil suatu tindakan. Yang keempat itu mempengaruhi orang agar menerima ide atau saran atau bisa juga untuk menciptakan perubahan.
Lalu yang kelima itu ada mengajak atau mengajar orang dalam suatu proses baru. Misal kita sebagai seorang guru, kita mengajar murid di dalam kelas. Nah, kita mengajarkan suatu proses baru. Nah, bagaimana murid itu menerima penjelasan yang sudah kita jelaskan gitu. Nah, biasanya juga dalam mengajar orang dalam suatu proses baru ini kita menyampaikan materi dan diterima oleh si pendengar atau si audiens. Nah, begitu. Jadi dalam buku yang saya baca di bab 1 itu ada beberapa hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi tentang apa itu pengertian presentasi, mengapa alasan kita untuk melakukan presentasi, faktor apa saja yang mempengaruhi presentasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.